الحمد لله ناصر المجاهدين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الأولياء والصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على سيد المرسلين وإمام النبيين شفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, para tamu Allah, saudara-saudaraku seiman sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah yang lemah, yang dhaif, yang fakir, senantiasa menghambakan diri kita untuk tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan dan memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah. Karena hamba yang setiap saat memenuhi hatinya dengan syukur, dialah yang akan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan. Salat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panglima perang yang paling gagah berani, pemimpin yang paling adil, yang paling penyayang kepada umatnya, yang paling setia kepada para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ketika manusia tenggelam di lembah kejahilan, kezaliman dan kebiadaban. Manusia menyembah patung berhala yang tidak bernyawa, hanya memiliki rujukan hukum rimba. Siapa yang kuat akan menindas dan memperbudak yang lemah. Anak-anak perempuan yang lahir akan dikubur hidup-hidup, kehilangan kasih sayang, bahkan memakan bangkai. Bicara tentang tauhid, bicara tentang iman dan kebenaran, pada zaman itu taruhannya adalah nyawa. Ibadallah, perjuangan baginda diikuti oleh keluarga dan para sahabatnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Surat Ali Imran yang khatib bacakan tadi, ayat 169 sampai 171. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan para syuhada yang telah gugur di perang Uhud. Ibadallah, di akhir zaman umat akan semakin jauh membahas tentang sesuatu yang di dalam hadis Imam At-Tirmizi, di saat seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang akan mengantarkan dia ke dalam surga? Maka di antara hadis yang panjang itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Puncak dari ajaran Islam ini adalah jihad. Ketika umat Islam semakin jauh dari kata-kata dan pemahaman yang benar tentang jihad,
maka musuhnya akan menjajah, membunuh, memporak-porandakan pertahanan kita. Ibadallah, kita tahu perang Uhud setahun 1 pekan setelah perang Badar terjadi. 70 orang para sahabat gugur pada perang Uhud. 64 dari Ansar, 6 orang dari Muhajirin. Salah seorangnya adalah paman kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu wa arda. Dibedah dadanya, dikeluarkan hati dan jantungnya, kemudian dikunyah oleh Hindun. Karena beliau memiliki rasa dendam di saat perang Badar, ayah, paman dan saudara kandungnya gugur berhadap-hadapan dengan Hamzah, Ali dan Ubaidah radhiyallahu anhum. Kemudian Hindun pun masuk Islam setelah Fathu Makkah. Dan Wahsy yang dibayar oleh Hindun dengan tombaknya membunuh Hamzah setelah Fathu Makkah juga memeluk Islam. Ibadallah, para syuhada ini Rasulullah menggambarkan dalam hadisnya, Imam Ibnu Katsir dan ulama-ulama tafsir lainnya menulis dalam kitab-kitab tafsir mereka bahwa arwah para syuhada mereka terbang di sorga di dalam rongga burung berwarna hijau, diberikan rezeki yang tidak terputus, kemudian hinggap di pinggir sungai di atas lampu yang terbuat dari emas di bawah arasy. Arwah para syuhada ini ingin memberitahu kepada para mujahidin, saudara-saudaranya yang masih terus bertempur menegakkan agama Allah, membela kebenaran, mempertahankan tanah tumpah darahnya, sehingga Allah turunkanlah ayat ini, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata, dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu dalam keadaan mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup, kata Allah. Inda rabbihim, di sisi Tuhannya, yurzaqun, tidak putus mendapatkan kenikmatan rezeki dari Allah. Ibadallah, inilah di antara ayat Al-Quran yang meneguhkan iman saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Ibadallah, inilah di antara wahyu-wahyu Allah yang di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan. Di antaranya hadis dalam Musnad Imam Ahmad dari seorang sahabat yang masih berusia muda ketika itu bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq li'aduwwihim qahirin." Akan senantiasa ada sekelompok umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua umat beliau. Sekelompok ini akan teguh pendiriannya, eksis konsistensinya, teguh prinsipnya, menegakkan, memenangkan, memperjuangkan kebenaran. Dan mereka akan tegas terhadap musuh-musuhnya. La yadurruhum man khalafahum. Mereka tidak akan binasa, tidak akan surut, tidak akan mundur terhadap segala manusia yang membedakan mereka, bahkan memusuhi dan menyalahkan mereka. Di ujung hadisnya, ibadallah, para sahabat bertanya, wa ainahum ya Rasulullah, di manakah kelompok yang engkau maksud itu ya Rasulullah? Dalam hadis yang jelas ini Nabi menjawab, bi Baitul Maqdis, mereka tinggal di Baitul Maqdis, wa fi aknafi Baitul Maqdis, dan di sekitar Baitul Maqdis. Ibadallah, kira-kira siapakah di antara mereka? Media dunia telah membuka di manakah
Orang Islam hari ini yang paling banyak mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, yaitu di Palestina. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, sekelompok umatku akan senantiasa ada berjuang menegakkan, memenangkan al-haq, la yadurruhum man khazalahum, mereka tidak akan binasa terhadap segala bentuk permusuhan. Lalu di hadis ini Nabi menegaskan, hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, sampai datang janji Allah, mereka akan terus berjuang. Ibadallah, khatib ingin menyampaikan, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, khalifah yang paling adil. Tahukah kita Umar yang pusat pemerintahannya di kota Madinah, di Masjid Nabawi, tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk dua perkara: urusan haji dan umrah. Yang kedua, urusan Baitul Maqdis, urusan Masjidil Aqsa. Jika ada hari ini orang Islam yang tidak berpihak kepada perjuangan Palestina, maka sungguh mereka berbeda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Umar berangkat ke Palestina menjemput kunci Baitul Maqdis. Sebelumnya beliau kirim para pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu, yang kemudian syahid di negeri Syam. Begitulah para sahabat, karena Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa tempat Nabi kita diisrakan. Ribuan para sahabat yang terbunuh syahid demi memerdekakan Masjidil Aqsa. Ibadallah, apa yang bisa kita berikan hari ini kepada saudara-saudara kita, anak-anak yatim kehilangan orang tua, kehilangan rumah dan tempat tinggal, negerinya dibombardir siang dan malam, serangan udara, serangan darat, serangan laut. Tetapi para mujahidin, umat Islam begitu teguh melawan, menghadapi Zionis Yahudi. Al-Quran sudah menegaskan, walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la tatba'anna sunana man kana qablakum shibran shibra wa dhira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Kalian wahai umatku di akhir zaman, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan dipengaruhi sehingga kalian mengikuti gaya hidup budaya orang sebelum kalian. Maka sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, yang kau maksud itu adalah Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi SAW menjawab, lalu siapa lagi, kata Nabi? Ibadallah, orang beriman dalam hadis yang sahih, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, dalam berkasih sayang, dalam berbela-sungkawa, bagaikan satu tubuh, idza ishtaka minhu udhun tada'a sa'irul jasadi bisahari wal huma. Apabila satu anggota tubuhnya merasakan sakit, maka sekujur tubuhnya akan ikut merasakan perih. Sudahkah duka di Palestina menjadi duka kita dan keluarga kita? Ibadallah, mereka tersenyum bahagia bertemu dengan Allah, mendapatkan kematian yang paling didambakan oleh setiap orang beriman, yaitu mati syahid. Tidak ada orang yang mati yang meminta kembali dimatikan dengan cara yang sama kecuali para syuhada. Para syuhada secara kasat mata mungkin kita lihat putus tangannya, terpisah kepala dari jasadnya, tetapi itulah mati yang paling indah. Ibadallah, setidaknya kalau dengan harta kita tidak mampu menolong saudara-saudara kita di Palestina, minimal dengan doa. Palestina termasuk negara-negara Islam yang awal-awal berjuang mengakui, bahkan ikut melobi negara-negara Arab untuk mengakui kemerdekaan kita.
dan sikap negara kita sesuai dengan mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 menentang segala bentuk penjajahan dari muka bumi, maka sikap kita sudah sangat tepat melawan penjajah. Bahkan Indonesia merdeka, tidak sedikit para pahlawan yang telah gugur, bahkan hanya dengan bambu runcing mengusir para penjajah. Ibadah Allah, apa yang ingin khatib sampaikan di ujung khutbah ini? Apa dibalik ketegaran anak-anak Gaza hari ini? Bangsa kita selain krisis ekonomi, yang paling besar melanda kita adalah krisis keteladanan. Masjid-masjid di Gaza, di lantai dasar di bawah tanahnya, mereka jadikan madrasah. Mereka dididik dengan Al-Quran. Mereka dilatih untuk bangun lebih awal, mendirikan tahajud, beribadah kepada Allah. Mereka dilatih sejak kecil dengan bahasa-bahasa yang mungkin menyeramkan dan menakutkan bagi orang-orang yang tidak paham tentang Islam, yaitu jihad. Bagaimana santunnya para pasukan umat Islam yang ada di Gaza, di Palestina, ketika membebaskan tawanan-tawanan mereka, bahkan dengan hewan peliharaannya mereka jaga, mereka pelihara. Dan bahkan di antara mereka mengirim surat betapa bangga dan betahnya mereka berada di tengah tawanan para mujahidin. Ibadah Allah, didiklah anak-anak kita dengan pemahaman Islam yang benar. Didiklah anak-anak kita dengan mencintai Al-Quran. Karena 80 tahun Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. 30 juz Al-Quran, tidak kita temukan satupun Nabi Ibrahim meminta harta yang melimpah ruah, pangkat jabatan yang tinggi, gemilang harta, kebun sawah ladang yang luas. Bahkan Nabi Ibrahim meminta Rabbi habli minas salihin, meminta anak yang soleh kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Bisa saja ini menjadi Jumat terakhir kita. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang fisiknya lebih sehat, yang istirahatnya lebih teratur, yang gizinya lebih terpenuhi, yang olahraganya yang begitu tertib, tetapi mereka lebih awal bertemu dengan ajalnya. Ibadah Allah, oleh sebab itu, seandainya ini menjadi Jumat terakhir kita, sudahkah kita pastikan anak-anak yang di tubuhnya mengalir darah daging kita, kita ajarkan bagaimana mereka melanjutkan kehidupan dan perjuangan mereka untuk lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمظلومين والمجاهدين المرابطين على أرض غزة فلسطين. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين، يا إله الأولين، يا إله الآخرين، يا رب السماوات السبع والأراضين. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أمدهم بمددك، اللهم وحد في سبيلك صفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على أعدائهم واجعل بأسهم على أعدائهم شديدا.
اللهم يا منزل الكتاب هازم الأحزاب مجري السحاب، اللهم هزم اليهود المغتصبين والصهاينة المعتدين وحلفاءهم ومن عاونهم. اللهم دمر اليهود المغتصبين والصهاينة المعتدين، اللهم دمرهم تدميرا وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم نكس راياتهم، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم قتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تدع لهم دبابة إلا فجرتها، ولا سفينة إلا أغرقتها، ولا طائرة إلا أسقطتها يا رب العالمين. اللهم اختم لنا أجلنا وأعمالنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين ردا جميلا، وارزقنا فيه الصلاة قبل الممات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.